yang Satpol PP datang itu di sana sudah kita kasih pelayanan-pelayanan kita di tentara, di polisi, di mana-mana ya. Kita sudah bagikan ke mereka ya, saudara. Tapi kita tetap bersyukur ya, karena mereka kemarin tidak ada marah ya. Mereka tidak ada melarang ibadah. Mereka bilang kami tidak melarang ibadah gitu ya. Tetapi banyak hal yang dia bilang, malah mau dikasih gedung. Saya bilang mereka ini bukan mereka nggak butuh gedung. Kalian nggak butuh gedung kan? Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, sudah dikasih. Ayo. Nah, kita gereja tanpa tembok Sri Pintu sudah datang ya untuk melayani jiwa-jiwa ya, gereja tanpa tembok Sri Pintu ya, supaya jiwa-jiwa mereka dikuatkan imannya ya, karena dulunya mereka bukan orang Kristen, tapi puji Tuhan karena kita setia melayani mereka sehingga mereka menjadi percaya Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus sangat dahsyat, ajaib. Yesus Maha Kuasa ya. Nah, luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Enggak. Itu yang ya sudah sampai ya di gereja tanpa tembok Sri Pintu ya. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semuanya, doakan, dukung pelayanan gereja tanpa tembok Sri Pintu ya. Ya, berkati supaya mereka terus diberkati lewat pelayanan kami. Haleluya, amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mulai pesta anak domba Allah hari ini, atau kita mulai ibadah kita hari ini. Ya. Ya, dengan sungguh-sungguh fokus ke Yesus, memuji menyembah Tuhan. Jangan gentar, jangan takut. Ya. Jangan kita bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita, biar kita bertuhankan Yesus yang mampu merubah keadaan, situasi, kondisi. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai kami, ambil alih Roh Kudus supaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Lewat pujian penyembahan ini kami terima hadirat urapan kuasa, kami terima impartasi roh, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, sehingga semua ketika mereka pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, mereka pulang dengan hati yang gembira, mereka pulang dengan pengharapan, karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya udara, coba mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini, kami satukan hati iman, kami kusir, kami tolak, patahkan kos dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang iri, dengki, yang punya niat jahat, ingin menutup, ingin mengganggu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kalau ada siapapun yang coba ingin mengganggu, menutup, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada pimpin pujian. Haleluya. Mari kita satukan roh kita, satukan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Yesus, sebab tanda-tanda sudah dimulai ya. Sehingga kita harus tetap fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, ku masuk ruang Maha Kudus. 1, 2, 3 ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan Maha Kudus, Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Yesus Kristus Allahku, Yesus Kristus Rajaku, Yesus yang sanggup menyelamatkanku, yang sanggup membuatku hidup, yang sanggup melakukan yang luar biasa. Hadirat menggenggram kami, rohmu pimpin kami, katakan kuasamu, mujizatmu atas semua kami yang datang kepadamu. Dahsyat Engkau Tuhan, mulia Engkau Yesus, Kau yang layak disembah, sebab Engkau yang kusembah, Raja segala raja. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Amin. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes, haleluya. Kita angkat pujian kita. Haleluya.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita serahkan buat hambanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus adalah masa depan kami, harta kami, kekayaan kami, pengharapan kami ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kami sehat, di dalam Yesus kami dijagai, di dalam Yesus kami dilindungi. Amen. Bersama Yesus kami dapat jalan keluar. Bersama Yesus pasti kami mampu melewati hari-hari ini. Bersama Yesus kami menjadi orang-orang yang tegar, yang kuat, yang tabah, yang setia. Karena kami tahu Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Urapi semua kami Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta katanya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi jalannya pesta domba Allah, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada kelompok tertentu yang iri dengki, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami ada di sini karena kami membagikan kasih-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa. Urapi lidah mulut hamba-Mu supaya yang kukatakan hanyalah kebenaran-Mu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Silakan sini. Itu mas sini. Bro. Sini aja bro. Sini. Kosong. Banyak sini. Haleluya. Ya. Jadi saudara datang kemari ya karena saya atau karena Yesus? Karena Yesus. Makanya tidak ada yang kita ajak-ajak untuk datang, kita paksa-paksa ya. Saudara datang karena Yesus. Haleluya. Makanya saudara harus tertib ya. Nah, seperti ibu itu. Ibu sini bu. Ya, sini. Ya, sini. Ini di sini kosong. Ya, sengaja kita buat terpal ini supaya bisa jangan ada duduk di semen ya. Iya, saudaraku. Nah, ini nih. Sini duduk sini. Haleluya. Iya, jadi saudara, ya besok ya kita di sini bukan panti sosial ya, saya udah bilang. Kami di sini membagikan firman. Amin. Seberapapun saudara yang hadir, mau 100 orang, 200 orang, 300 orang, mau 3 orang kita layani. Haleluya. Karena kita membagi firman. Ya, makanya saudara yang saya kasih, kita harus teratur. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya. Saudaraku, ya, tantangan banyak ya, rintangan banyak ya. Ya. Kesulitan banyak ya. Ketika kita melayani di sini pasti banyak tantangan ya. Tetapi saya percaya kalau saya datang dengan hati yang tulus, Tuhan pasti bela saya. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah bela saya, Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat lawan saya? Tidak selai rambut gugur pun dari kepala saya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, kemarin yang Satpol PP datang itu di sana, sudah kita kasih pelayanan-pelayanan kita di tentara, di polisi, di mana-mana ya. Kita sudah bagikan ke mereka ya.
Saudara, tapi kita tetap bersyukur ya, karena mereka kemarin tidak ada marah ya. Mereka tidak ada melarang ibadah. Mereka bilang kami tidak melarang ibadah gitu ya. Tetapi banyak hal yang dia bilang, malah mau dikasih gedung. Saya bilang mereka ini bukan mereka nggak butuh gedung. Kalian nggak butuh gedung kan? Banyak gedung-gedung menjulang tinggi kan? Kalian nggak mau ya kan? Iya, karena di sini AC-nya itu lebih sehat. Alam bebas. Haleluya. Haleluya. Nah, ini Bapak ini ya sudah lama hadir in Jesus name. In Jesus name. Nah, ya, udah lama dia nggak hadir ini. Ya, sudah berapa kali nggak pernah hadir ya. Nah, ini sekarang hadir. Hah? Oh, luar biasa. Bisnis ya. Cari botol aqua ya. Bisnisnya ya. Haleluya. Ya, ini coba kita saksikan dulu ya, anak ini ya mau bicara ya. Coba sini diri. Nah, haleluya. Oh, dia takut ya. Biasanya dia berani, kemarin dia berani ya. Luar biasa ya. Saudara Bapak sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan ya. Di dalam Kolose ya. Kolose 1 Saudara. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-26. Ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kita nggak usah heran ya kalau ada sebagian orang ya yang mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu hanya manusia yang sakti, bisa buat mujizat. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi. Nggak usah heran, karena di sini dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Haleluya. Haleluya. Jadi bagi orang-orang tertentu, Yesus ini rahasia. Mereka nggak bisa paham. Ya, kenapa? Ya, harusnya tadi anak saya dia mau khotbah singkat ya. Iya, tadi dia sudah pelajari ya. Jadi ya, tidak semua orang beragama punya Roh Kudus. Haleluya. Tetapi orang yang punya Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara nggak usah heran kalau mereka nggak percaya, bahkan mereka memfitnah, bahkan mereka menghina, ya. Pengorbanan Yesus di atas Golgota, ya. Mereka katakan, ya Yesus nggak disalib, ya. Yang disalib itu adalah Yudas, ya. Digantikan oleh orang yang diserupakan Tuhan. Wah, nggak usah heran. Karena memang ini rahasia dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan oleh orang-orang kudusnya. Haleluya. Jadi hanya orang-orang kudus yang bisa memahami siapa itu Yesus secara akurat, secara komprehensif, secara sempurna. Haleluya. Ya, orang-orang kudus itulah yang dipakai Tuhan memberitakan kepada saudara. Ya. Kalau saya tidak hidup kudus, saya tidak berani memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Karena saya yakin bahwa saya hidup kudus, tapi bukan karena hasil usaha saya, karena Tuhan yang membawa saya dari langkah ke langkah untuk saya bisa berkenan dan menyenangkan hatinya, untuk bisa hidup sesuai firman-Nya. Maka saya yakin saya kudus di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Nah, rahasia ini disingkapkan oleh Tuhan kepada saya. Itu sebabnya saudara, kalau misalnya ada orang ya yang mengatakan kepada saya, kau kalau tetap ngaku Yesus Tuhan, kupotong. Tapi kalau kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau tidak kupotong. Saya tetap berkata Yesus Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah tahu rahasia ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau ada uang 100.000 sama uang 5.000, suruh pilih mana? Karena
saudara tahu. Tapi bagi orang-orang yang di pedalaman, yang betul-betul tidak pernah lihat uang, dia nggak bisa pilih. Karena itu rahasia bagi dia. Iya, apalagi 30 tahun yang lalu saya pelayanan di Papua. Masuk ini ya, apa itu namanya? Udah diminum, ditelan aja ya. Masuk agas. Agas itu apa itu? Iya, tapi di sini dia jadi mati ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Kurang lebih 30 tahun lalu saya pelayanan di Papua pedalaman. Banyak mereka waktu itu yang belum tahu mata uang. Ya, ini uang 5.000, 10.000 atau uang 20.000, 100.000 dia nggak tahu. Ya. Malah waktu itu kayaknya belum ada uang yang 100.000. Ya, belum ada waktu itu. Satu lembar 100.000 dulu belum ada ya. Nah, saudara, mereka tidak tahu mata uang. Ya, karena rahasia bagi mereka. Saudara, sama halnya dengan Kristus. Bagi orang-orang tertentu ini rahasia. Tapi bagi kita nggak rahasia lagi. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Makanya dikatakan begini ya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Wow. Saudara, barang yang mahal itu selalu disimpan di tempat yang tersembunyi. Saudara lihat saja ya. Kalau saudara masuk ke rumah orang, pasti saudara barang yang murah-murah itu biasanya terletak aja gitu ya. Terletak aja, entah itu cangkir, entah itu sendok, entah itu piring dan lain-lain. Ya, apalagi kalau kalian ke rumah kami. Jadi dapurnya itu di samping. Jadi mau masuk ke rumah kelihatan dapur. Terletak di situ semua. Ada piring, ada yang namanya cangkir, ada yang namanya mangkok dan lain-lain. Tapi saudara, saya nggak mungkin taruh di sana cincin emas. Haleluya. Kenapa saya nggak taruh sana cincin emas? Barang berharga. Karena barang itu berharga. Jadi yang berharga itu selalu di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Tetapi saudara, dia yang berharga di tempat yang tersembunyi, justru dia tanggalkan harga dirinya. Wah, ini yang dahsyat. Ya, dengar baik. Dia yang berharga, ya. Dia yang berharga, yang mulia, dia tanggalkan itu semua harga dirinya. Dia rela datang ke bumi. Ya. Datang ke bumi lewat proses seperti manusia umumnya, tapi dia tidak sama dengan manusia umumnya. Seperti manusia, proses kelahirannya tidak sama dengan manusia, karena semua manusia keturunan Adam dan Hawa itu dari sel telur dan sperma, dan semua keturunan Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus, dia bukanlah spermanya si Yusuf, bukanlah sel telurnya si Maria. Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya. 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 Makanya di sini dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu. Haleluya. Haleluya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Anda mau mengetahui sesuatu yang rahasia? Wah, biasanya begini saudara. Ya, orang selalu tanya begini. Tadi dia ngomong apa? Tadi dia ngomong apa? Tadi dia ngomong apa? Ya, saudara, sekali lagi ya, fokus ini ya, fokus ya, biar Anda bisa paham ya. Ya, selalu begitu ya orang. Tadi dia ngomong apa? Kenapa? Karena dia nggak paham. Ya. Karena baginya itu rahasia. Hanya orang tertentu tadi yang tahu. Karena mereka ngomongnya berbisik-bisik. Sehingga si A tadi, dia pingin tahu. Dia tanya, ngomong apa mereka tadi. Ya, kenapa nggak sembarangan ya dikatakan ya di jalan-jalan supaya orang dengar semua. Karena itu saudara rahasia. Jadi rahasia ini ada dua ya. Ada dua. Berharga bernilai ya, yang positif, berharga bernilai yang negatif. Contoh gini. Berharga bernilai yang positif adalah gini ya. Ya, contoh ya. Ini saudara ada harta karun. Ya, saya tidak ceritakan kepada orang sembarangan bahwa ada harta karun, betul nggak? Iya. Saya hanya ceritakan kepada orang khusus yang bisa dipercaya dan yang punya kemampuan untuk membongkar harta karun ini. Betul nggak?
Ini adalah berharga, bernilai yang positif. Tapi ada juga berharga, tapi dia negatif. Ya, silakan duduk Pak yang baru datang. Berharga tapi dia negatif. Contoh. Merampok. Iya, merampok kan? Masa dia kasih tahu, tadi gua ngerampok di sana di depan kantor gubernur, kan nggak mungkin. Iya kan? Pasti ditangkap polisi, betul nggak? Iya kan? Saudara, tapi ada lagi ya yang ini berharga tapi negatif. Contoh, ya, orang lagi gosipin si A, apalagi si A itu pejabat. Lu tahu nggak? Selingkuhan. Tahu nggak kamu? Dari mana mobilnya itu? Tahu nggak? Itu hasil korupsi jalan tol. Kau tahu nggak dari mana itu rumahnya? Hah? Kau tahu nggak? Ya, itu rumahnya itu dari korupsi. Ya, tapi jangan omong-omong ke orang ya. Haleluya. Yo, saya nggak omong-omong. Yo. Terus dia ketemu temen lagi. Lu mau tahu nggak? Lu mau tahu nggak? Siapa? Itu pejabat itu. Kenapa dia? Tapi janji ya, jangan omong-omong ya. Jangan omong-omong ya. Emang kenapa sih? Janji dulu, jangan omong-omong ke orang. Iya. Itu saudara, kamu tahu nggak? Itu korupsi tuh mobilnya. Itu dari jalan tol, korupsi jalan tol itu. Oh gitu ya. Itu isi simpanannya 2. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Ya. Kenapa? Ini rahasia yang negatif. Tapi setiap rahasia itu bernilai, berharga, maupun negatif maupun positif. Tidak semua orang boleh tahu karena itu adalah rahasia. Jadi ini rahasia. Tetapi orang-orang kudus menyingkapkan rahasia itu, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Haleluya. 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 Iya, saudara, saya akan bacakan di Efesus ya. Efesus pasal 2. Ya. Saya akan bacakan ya. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Jadi dulu orang ini pada jauh. Iya, jauh. Ya, tetapi karena orang ini ya percaya Yesus, oleh darah Yesus lu menjadi dekat dengan Tuhan. Haleluya. 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 Karena saudaraku yang saya kasih, tidak ada yang namanya perdamaian di perjanjian lama tanpa pentumpahan darah. Ya, jadi setiap orang yang berdosa harus dia korbankan yang namanya domba, merpati, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memperdamaikan diri dia dengan Tuhan. Itu pun nggak bisa dia sendiri, harus lewat imam. Haleluya. Kalau seandainya Yesus tidak datang, kita akan melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang ada di perjanjian lama. Tapi puji syukur, Yesus sudah selesaikan di atas Golgota, sehingga kita tidak perlu lagi datang membawa domba, sapi. Kita datang membawa hidup kita saja, karena hidup kitalah yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sorak-soranya mananya? Ini banyak tato itu harusnya makin semangat. Iya. Jadi waktu dulu saya di penjara Cipinang sama di Salemba, kalau ada yang punya tato, apalagi tato naga ya, saya lihat loyo-loyo, saya langsung kasih bubur itu. Bukan orangnya, naganya. Loh, kenapa bang? Biar semangat kau. Jadi banyak naga-naga yang sakit. Iya, haleluya. Ya harusnya jangan minder kalau kita sudah terlanjur punya tato, Mas. Jangan minder. Tunjukkan bahwa kau ya punya semangat Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jangan minder. Ya kan? Ada pendeta ya kalau ngeliat orang bertato langsung, bertato dia najis. Jangan, saudara. Haleluya. Yesus juga mati buat orang bertato. Ya? Jadi ada berapa orang tadi tatunya saya lihat
Wah, haleluya. Ada lagi, ya, waktu saya di penjara Cipinang, tatonya itu saudara, dia tato naga, tapi kepalanya separuh. Sama tinggal buntutnya terpotong. Terus saya bilang, kenapa kok ini naganya kok kepalanya separuh, buntutnya kok sepotong? Dia bilang habis tintanya, jarumnya sudah terpatah katanya. Jadi waktu ditato, iya, kan di penjara sulit cari tinta saudara. Kalau kita buatnya di sini, kehabisan tinta kita bisa beli, betul nggak? Di penjara susah, kehabisan tinta ya udah. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya. Iya, jadi tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Wih, ibu yang pakai songkok, amin, dia bilang, haleluya. Iya, kenapa? Karena dia sudah menikmati Tuhan, amin. Sudah merasakan Tuhan, haleluya. Haleluya. Iya, makanya saudara, saya akan bacakan ya. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita, ya, yang mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kalau orang sudah di dalam Kristus, sama di dalam Kristus, harusnya tidak ada perseteruan, ya. Ini banyak orang yang dengki iri sama Risuli Lubis. Banyak di mana-mana. Si Risuli Lubis kok diberkati Tuhan katanya. Ya padahal nggak punya sponsor. Ya, 2 bulan yang lalu pelayanan di Malaysia ya. Iya, ini kemarin baru pulang ya. Pelayanan di Ciamis, Bandung ya. Di Sesko TNI. Wah, Sesko TNI. Jadi Sesko TNI itu tempat kolonel semua. Ya kan? Iya, tempat kolonel. Bukan balok 1, balok 2, balok 3. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi kalau dia nggak Sesko, dia nggak bisa ke jenderal. Ya, kalau di polisi Sespemti. Kalau dia nggak ikut Sespemti, dia nggak bisa ke jenderal. Ya, makanya saudaraku yang saya kasih, sekalipun kita dipakai Tuhan melayani orang-orang pangkat, kita harus tetap rendah hati. Saya bilang sama istri saya, pelayanan untuk saudara-saudari kita yang di kolong, yang kita sebut gereja tanpa tembok, tetap harus berjalan. Haleluya. Saudara, kenapa saya bilang gereja tanpa tembok? Mana temboknya? Nggak ada. 1000 pintu. Kenapa 1000 pintu? Banyak pintunya, no. Masuk dari mana-mana bisa ya. Masuk dari Monas, dari Istana Presiden jalan kaki 750 meter ya. Oh iya. Ya, saudara-saudari kita juga kalau dari sana ya, dari Istiqlal cuma lompat sampai sini ya. Luar biasa. Jadi saudara, mari kita tunjukkan kita orang-orang yang mengikut Kristus ini tidak ada perseteruan lagi. Ya. Haleluya. Haleluya. Ini ada kelompok tertentu bilang aku golongan Paulus, ada lagi aku golongan Apolos. Wah, nggak boleh saudara. Aku ini golongan Risuli Lubis, nggak boleh. Aku golongan Angger apa siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Haleluya. Kita semua ini adalah pengikut Kristus. Nggak usah ribut doktrin yang dibuat manusia. Nggak usah ribut dogma yang dibuat manusia. Itu manusia-manusia yang buat doktrin dogma itu. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Yesus. That's it, selesai. Kita pasti selamat. Haleluya. 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 Saudara mau selamat atau mau ikut Lubis? Mau selamat atau ikut Angger? Kalau mau selamat udah, jangan kita iri hati dengki sama orang lain, biarin aja dia. Yang penting kita memuji Tuhan, amin. Menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Saya lihat dulu jam nih. Ternyata kita baru setengah jam, saudara. Iya, haleluya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara yang hadir di sini masih ada yang berseteru? Nggak ada, karena di depan saya. Ntar kalau saya pulang pasti anti haleluya ya. Anti haleluya. Berarti dia anti sama Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa itu ya. Ya.
Yang bisa menyebut haleluya hanya orang yang sudah percaya Tuhan. Haleluya. Kalau orang nggak percaya Tuhan nggak bisa menyebut haleluya. Iya kan? Makanya saudara, jangan kita sungkan-sungkan menyebut haleluya. Ya. Amin. Amin. Iya. Waktu itu saya ketemu Pak Haji. Dia bilang, alhamdulillah Pak Lubis. Haleluya Pak Haji. Saya bilang, haleluya. Jangan takut nyebut haleluya. Kenapa kita malu? Hah? Kenapa kita malu? Kenapa kita takut dikucilkan? Emang dia yang kasih makan kita? Yang kasih makan kita Tuhan kok. Haleluya. Emang dia yang kasih kita hidup. Dia yang kasih kita napas. Yang kasih kita hidup Tuhan. Yang kasih napas kita Tuhan. Jadi nggak usah ya. Nggak usah kita peduli open dengan cacian makian. Biarin aja. Yang penting saudara ya, kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Di sini ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Contoh gini. Sini, Pak, biar tahu. Sini, jadi contoh. Kiri, in Jesus name, sebut. Jadi biar Pak, kadang orang nggak paham ya. Nah, jangan takut. Takut sama siapa? Hah? Oh, jangan. Takut sama Yesus saja ya. Takut sama Yesus ya. Jangan takut. Itu teman kita semua, anak Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ini loh, saudara. Nah, sebenarnya ini lebih terfokus kepada antara Israel lahiriah dengan Israel rohania. Ya, jadi Yesus mati untuk mempersatukan antara Israel lahiriah dengan Israel rohania. Ya, haleluya, haleluya. Karena saudara, orang Israel ini mengklaim ya, bukan sekedar mereka mengklaim, karena mereka lihat di Tanakh, di Talmud ya, itu jelas mereka itu umat pilihan ya. Saudara, makanya mereka berkata semua itu bangsa kafir. Lewat Yesus Kristus ya, yang secara lahiriah dia keturunan dari Yahudi, tapi secara roh dia adalah Allah sendiri. Itu mati dia di kayu salib sebagai anak manusia, itu mempersatukan kita ya dengan Israel lahiriah. Sekarang saudara, kalau kita kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini oke? Ini manusia, betul? Ya. Terus disinilah Yesus. Jadi kami sama-sama dua-dua ini di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Paham? Iya, menjadikan satu manusia baru, ciptaan baru. Bukan satu orang di sini, kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada perseteruan ya. Tidak boleh ya. Ya. Kalau yang berseteru sok jago, tendang aja masuk situ tuh. Masuk kolam. Dibaptis lagi, baptis ulang. Kolam tuh. Iya kan? Haleluya. Masa saudara sesama pengikut Tuhan berkelahi? Iya kan? Haleluya. Sama yang nggak pengikut Tuhan aja kita nggak boleh berkelahi. Masa sesama pengikut Tuhan berkelahi, saudara? Bayangkan. Haleluya. Sama orang yang nggak ngikut Tuhan, orangnya nggak boleh kita musuhi, iblisnya yang kita musuhi, ya kan? Dalam namanya setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap yang ada pada dia, ya, gitu boleh. Tapi jangan kau bilang setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, ya, jangan. Ya boleh, haleluya, haleluya. Inilah ajaran Tuhan ya, ajaran Tuhan itu ajaran kasih, amin. Ya, saya salut ngelihat siapa budak kita galau ini ya, si Palembang nih. Saya salut. Ya, dia bilang gini, Pak Lubis, kalau Bapak izinkan, si A itu saya tuja kata. Wih, jangan saya bilang. Ya, tuja, tusuk.
Wah, itu orang-orang Komering jangan main-main, saudara. Beuh, dulu zaman-zaman kita itu di Grogol, di Pulau Gadung tuh, wah orang Komering itu ngeri. Iya, dia nggak ngomong-ngomong, langsung dingin aja perut itu. Tapi kalau orang Batak nggak, hutikam, nggak ditikam-tikam itu. Iya, makanya suaranya besar. Makanya suara saya kan besar, tapi hati saya baik. Iya bener lah. Saya punya, dulu teman-teman saya orang Komering ya, orang Kayu Agung yang serem. Bener, orang Komering Kayu Agung ya. Wah, itu teman-teman saya. Ya. Tapi sekarang setelah di dalam Yesus, mau suku apapun jadi teman saya. Apalagi sudah percaya Yesus, makin kita dekat karena sudah dipersatukan tadi. Haleluya. Oleh darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi kepada orang yang sekalipun belum percaya Yesus, kita belum disatukan oleh Yesus lewat darahnya, kita tetap mengasihi dia. Tapi kita nggak bersatu dengan dia seperti tadi. Nggak. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak sekalian, makanya saudara kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengikut Yesus. Amin. Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu ayat lagi ya. Karena kok saya pikir lama banget 1 jam ini saya pikir. Haleluya. Ya, di Galatia ya. Galatia ya, saya akan bacakan ya. Iya. Galatia, kalau ada ibadah masuk 20 menit selesai. Galatia ya. Kemarin Satpol PP ngomong sama saya kan, emang berapa lama Pak ibadah? Sejam saya bilang ya, jadi mungkin dia pikirnya 5 jam. Oh, 5 jam itu masa bedi di Gunung Kawi mah. Wow, akulah dia. Siapa? Mbah dari mana? Mbah dari sono mana? Sononya gua juga gak tahu. Dia nggak tahu dari mana. Haleluya. Iya ya, kita akan baca ya. Galatia 4 ayat 9 ya. Ya, saya akan bacakan ya. Haleluya. Ya. Saya akan bacakan ya. Mulai dari ayat 8 ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah, huruf kecil ya, yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu tadi, ke gunung. Siapa? Mbah, ya kan? Sampai Mbah Marijan nggak mau dia turun dari gunung. Dia bilang, wah, meletuslah gunungnya, matilah dia. Masa dia mau tahan gunung itu ya? Udah dibilang turun kau Mbah, turun enggak? Iya kan? Jadi saudara terus ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, yang miskin, dan mau memulai memperhamba diri lagi kepadanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ngapain lagi kita balik ke sana? Kita udah di sini aja. Ku mau tetap di sini. Tapi kalau selesai ibadah, saudara jangan di sini terus. Nanti Satpol PP marah, ya kan? Bisa Satpol PP marah juga sama saya. Udah ibadah dia duduk terus di sana mereka, katanya kan? Haleluya. Oleh karena itu saudara tetap setia sama Tuhan. Percayalah, hidupmu pasti dipelihara dan diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena saya tahu tepuk tangan yang di belakang kode. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri ya. Saudara, saya ajak saudara berdoa. Tentunya yang punya iman, yang yakin ada kuasa Tuhan. Amin. Iya. Kita doa ya. Ikuti doa saya, supaya saudara menjadi orang berhasil, orang sukses. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya saya diberi sehat. Tuhan Yesus, saya percaya saya diberi nafas, diberi hidup, dan saya percaya dipelihara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus pimpin hidup saya, supaya hidup saya terus menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak lagi mau kembali
ke setan-setan, ke iblis-iblis. Kami Tuhan, saya Tuhan, mau di dalam-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati ya. Kita doa untuk makan ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat makanan minuman, kuduskan dengan firman-Mu dalam nama Yesus menjadi sehat. Haleluya. Amin. Oke ya. Bagi ya, tolong. Mah. Ibu, Bu. Bagi. Kayaknya kurang, yang di sana ambil aja. Sekalian langsung jalan aja. Iya, langsung jalan. Baris. Maksudnya kayaknya kurang yang di sana itu. Ini ada 40 orang lebih. Ya, kurang ambil. Hah? Iya, kasih. Cak. Itu udah. Ini. Yul. Kayaknya kurang. Ada lagi di sana ada. Kita udah siapkan, cuma udah langsung biar ini. Biar langsung ke lingkungan ini. Ya. Biar besok-besok kita bisa. Besok Kamis tetap ya, sama ya. Jam 2 ya. Ya. Ya, jalan dulu ya. Bagi semua, cukup. Masih ada di sana, cukup. Hah? Apa? Tuhan Yesus memberkati semua ya. Subscribe TikTok kita ya. Haleluya. Subscribe, follow. Ya. Ih, kurang ajar. Buat abang.